Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Beberapa pita cahaya keunguan keemasan muncul di atas tubuh Han Li, dan ki asal dunia yang baru saja dia serap melonjak ke pedang hijau raksasa di genggamannya dalam hiruk-pikuk. Sederet rune perak menyala di bilahnya, dan proyeksi pedang bulan sabit hijau yang panjangnya lebih dari 1000 kaki tersapu sebelum menghilang ke udara tipis. Itu harta karun surgawi yang mendalam. Netherworld Monarch Menas segera berseru setelah merasakan fluktuasi hukum yang dilepaskan oleh pedang hijau raksasa, dan dia buru-buru membuat segel tangan untuk mencoba dan melepaskan beberapa jenis teknik mengelak, tapi sudah terlambat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas Netherworld Monarch Menas, dan bulan sabit hijau muncul kembali sebelum turun ke arahnya di tengah ledakan kekuatan hukum yang menakutkan. Ruang di sekelilingnya segera menegang, dan seluruh tubuhnya dilumpuhkan oleh kekuatan hukum, membuatnya merasa seolah-olah telah disegel di dalam gunung es yang besar, membuat semua perjuangan menjadi sia-sia. Pedang-pedang roh surgawi yang mendalam jauh lebih kuat daripada yang diantisipasi oleh Netherworld Monarch Menas, dan tak satu pun dari harta karun surgawi yang mendalam yang dia lihat di masa lalu dapat dibandingkan dengan kekuatannya. Saya mengakui, hapus batasan. Netherworld Monarch Menas berteriak dengan ngeri, dan dua penghalang cahaya yang menutupi seluruh gunung langsung menghilang, tetapi bulan sabit hijau masih terus berlanjut tanpa jeda. Setelah mencoba menggunakan beberapa jenis teknik rahasia untuk melarikan diri, semuanya sia-sia, Netherworld Monarch Menas akhirnya menjadi putus asa. Kekuatan 1000 hantu meledak. Tiba-tiba, wajah hantu di tubuhnya berubah menjadi warna merah cerah sebelum meledak di tengah rentetan ledakan yang menggema. Awan kabut darah segera meletus ke segala arah, sangat meniadakan kekuatan hukum di daerah sekitarnya. Pada saat yang sama, tubuh Netherworld Monarch Menas dengan cepat menyusut ke ukuran aslinya, dan dia berjuang bebas dari kekuatan hukum yang mengikat sebelum naik ke udara. Han Li memberikan harum dingin saat melihat ini, dan dia tiba-tiba menyerang seperti kilat dengan pedang hijau raksasanya. Ini adalah tebasan yang terlihat sangat biasa, tetapi separuh bagian depan dari pedang raksasa itu lenyap begitu serangan itu dilepaskan. Netherworld Monarch Menas baru saja menghindari bulan sabit hijau, tetapi tepat pada saat ini, proyeksi pedang raksasa semi-transparan muncul dari udara tipis di sampingnya di tengah kilatan cahaya hijau, lalu melintas di udara dan mengiris tubuhnya menjadi dua, sepenuhnya, mengabaikan api merah pelindung yang membakar tubuhnya. Netherworld Monarch Menas melepaskan cara yang menyakitkan, tetapi dia masih tidak panik saat dia membuat segel tangan, di mana tubuh bagian bawahnya langsung meledak menjadi awan kabut darah. Tubuh bagian atasnya diselimuti kabut darah, lalu menghilang di tempat di tengah ledakan yang menggema. Sedikit ejekan muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia menunjuk ke arah itu, di mana bulan sabit hijau juga meledak menjadi benang hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menembus ruang di mana Netherworld Monarch Menas baru saja menghilang. Teriakan sedih lainnya terdengar di tengah ledakan fluktuasi spasial yang keras, dan bagian atas tubuh Netherworld Monarch Menas muncul kembali. Namun, saat ini penuh dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya, menyerupai kain yang dibuang. Meski begitu, Netherworld Monarch Menas masih hidup, dan beberapa harta yang kuat dilepaskan dari tubuhnya yang rusak parah. Harta karun dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, dan dia melarikan diri ke arah lain. Namun, Han Li telah menggunakan pedang-pedang roh surgawi yang mendalam, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan lawannya melarikan diri. Setelah terbang lebih dari 10.000 kaki, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di depan Netherworld Monarch Menas, dan Han Li muncul dalam keheningan sebelum menyodorkan telapak emas raksasa ke arah lawannya.
Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat harta pertahanan Netherworld Monarch menas dan apa yang tersisa dari tubuhnya dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan emas. Tiba-tiba, dua bola ki hitam melesat keluar dari tubuhnya yang hancur sebelum melarikan diri secepat mungkin ke arah yang berbeda. Alis Hanli berkerut sedikit saat melihat ini, dan dia menyapukan jari ke arah salah satu bola ki hitam, melepaskan seberkas pedang biru ki yang mengiris makhluk di dalam ki hitam menjadi dua. Itu tidak lain adalah binatang seperti monyet itu. Segera setelah itu, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang biru ki, langsung membakar binatang itu menjadi abu. Tanpa dukungan kekuatan sihir Netherworld Monarch menas, jiwa kedua ini tiba-tiba rapuh dan tidak dapat beregenerasi secara instan seperti sebelumnya. Tepat ketika bola ki hitam lainnya hendak melarikan diri, semburan cahaya melintas di kedua sisinya, dan seekor binatang ular berkepala sapi tersandung keluar dari balke ki di tengah ratapan kesedihan. Namun, itu hanya berhasil maju beberapa langkah lagi sebelum tubuhnya benar-benar hancur, dan semburan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus di tengah serangkaian tangisan hantu. Tepat pada saat ini, Jin Tong muncul di atas di tengah kilatan cahaya keemasan, lalu mengangkat tangannya untuk melepaskan garis pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang memusnahkan semua ki hitam dalam rentang hanya beberapa tarikan napas. Dengan demikian, Netherworld Monarch menas baik-baik saja dan benar-benar mati. Pada saat yang sama, tutup salah satu dari 10 peti mati Bluestone yang terletak di aula bawah tanah di dunia lain tiba-tiba meledak, dan sesosok bayangan tiba-tiba berdiri di dalam peti mati saat dia meraung dengan suara marah, "Siapa yang berani membunuh tubuhku? Jangan biarkan aku bertemu denganmu. Kalau tidak, begitu aku memalsukan tubuh baru, aku akan menyiksamu selamanya." Sosok bayangan itu kemudian melayang keluar dari peti mati batu sebelum dengan cepat terbang keluar dari aula. Setelah kembali ke wujud manusianya, Hanli memegang manik merah seukuran kepalan tangan di satu tangan. Manik itu diselimuti lapisan ki hitam, dan permukaannya penuh dengan bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik hitam tampaknya benar-benar biasa-biasa saja, tetapi setelah memeriksanya dengan mata rohnya, Hanli menemukan bahwa ini adalah wajah hantu mini yang tak terhitung jumlahnya. Manik ini adalah sesuatu yang telah diamankan Hanli dari jiwa yang hancur dari Netherworld Monarch menas, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum tipis, "Menarik. Ini adalah sesuatu yang layak untuk diperiksa dengan cermat." Manik itu kemudian disimpan dengan jentikan pergelangan tangannya, setelah itu dia berbalik ke pegunungan terdekat. Semua gunung lainnya saat ini masih diselimuti penghalang cahaya, menunjukkan bahwa pertempurannya adalah yang pertama berakhir. Dengan mengingat hal itu, Hanli mengarahkan pandangan penuh arti ke arah gunung di tengah sebelum terbang menuju gunung di sebelah kirinya. Jika dia ingat dengan benar, itu adalah gunung yang dipilih Wen Xinfeng, dan dengan bantuannya, dia seharusnya bisa menjaga lawannya dalam waktu singkat. Setelah hanya beberapa kilatan, dia muncul di atas penghalang cahaya, dan dia membuat gerakan meraih untuk memanggil miniatur gunung hitam, yang dengan cepat membengkak secara drastis sebelum terlempar ke bawah. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan untuk melepaskan proyeksi pedang biru yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, yang runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Jin Tong juga mengikutinya, melepaskan pedang ki tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani badai yang sangat deras. Dua penghalang cahaya di atas gunung jelas bukan tandingan serangan Hanli dan Jin Tong, dan mereka dengan cepat hancur untuk mengungkap pemandangan di bawah. Seperti yang diharapkan Hanli, pertempuran sengit masih berlangsung di gunung ini, dan telah dibagi menjadi dua medan perang. Di satu medan perang, musang terbang Wen Xinfeng telah membengkak hingga mendekati ukuran 10.000 kaki dan berbenturan dengan ganas dengan kadal raksasa berkepala dua dengan perawakan yang sama. Sabel terbang mengepakkan sayapnya tanpa henti dengan busur petir perak menutupi setiap inci tubuhnya,
sementara kadal berkepala dua melepaskan api merah dari satu mulut, dan mengeluarkan ki hitam dari mulut lainnya. Kedua makhluk itu sangat tangguh, dan bahkan saat mereka bentrok berulang kali, tidak ada pihak yang bisa menang. Adapun pertempuran lain yang terjadi, itu cukup aneh. Di satu sisi, Wen Xinfeng duduk di dalam hutan bambu hijau sambil membuat segel tangan dengan mata tertutup. Seluruh tubuhnya diselimuti jubah cahaya 5 warna, dan ada platformasi putih melayang di atas kepalanya, dari mana rune perak yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Beberapa ribu kaki jauhnya darinya adalah lautan darah besar yang berukuran lebih dari 100 hektar, di dalamnya terdapat platform teratai hitam pekat, di atasnya terdapat kerangka manusia lengkap. Kerangka itu benar-benar berlumuran darah, dan bahkan ada beberapa bagian tubuhnya yang dagingnya belum terkelupas seluruhnya. Namun, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan membawa mangkuk merah dengan tangan lainnya seperti orang normal. Di belakang kerangka itu ada hamparan luas cahaya keemasan yang berukuran sekitar 1 hektar dengan api keemasan yang tak terbatas menyala di dalamnya. Anehnya, setelah melepaskan teknik rahasia dan harta masing-masing untuk melindungi dirinya sendiri, kerangka itu juga duduk dengan sikap diam di platform teratai hitam, seperti halnya Wen Xinfeng. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah area tertentu di antara keduanya dengan cahaya biru berkedip di matanya. Akibatnya, area yang tampaknya kosong itu tiba-tiba berubah menjadi dua dunia di mana kebalikan langsung, kehidupan dan kehancuran, hidup berdampingan. Satu dunia dipenuhi dengan kerangka yang dibentuk oleh ki hitam yang mendatangkan malapetaka di dalam lautan api merah, sementara dunia lain dipenuhi dengan tanaman hijau subur dan kupu-kupu 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Kedua dunia tampaknya dipisahkan oleh garis yang tak terlihat, dan mereka berbenturan tanpa henti. Entah api merah mereduksi pepohonan dan kupu-kupu menjadi abu, atau pepohonan dan tanaman merambat tumbuh semakin lebat dan kuat sebelum menyapu kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Bentrokan antara dunia yang sangat kontras menciptakan pusaran raksasa di tengahnya yang berputar dengan cepat, tetapi tidak bersuara, seolah-olah itu tidak lebih dari ilusi. Mengesankan, keduanya sudah mulai menguasai domain roh. Meskipun pemahaman mereka sangat dasar, rata-rata makhluk tahap kenaikan besar pasti tidak akan berdaya melawan mereka. Jintong, pergi dan bunuh kadal itu. Serahkan Raja Netherworld ini kepadaku, Han Li menginstruksikan. Jintong mengangguk sebagai jawaban sebelum terbang menuju kadal raksasa berkepala dua di bawah sebagai seberkas cahaya keemasan. Adapun Han Li, dia berubah menjadi Kun Peng raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki dengan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekujur tubuhnya, lalu jatuh dari langit. Begitu penghalang cahaya hancur, baik Wen Xinfeng dan kerangka itu segera menyadari kedatangan Han Li dan Jintong. Wen Xinfeng secara alami sangat gembira, sementara jantung kerangka itu sedikit tenggelam, dan sekarang Jintong dan Han Li terlibat dalam pertempuran ini, ia tahu bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam secara pasif lagi. Dengan demikian, api hijau menyala di dalam matanya, dan dia melemparkan mangkuk di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Mangkuk itu mengeluarkan rune merah yang tak terhitung jumlahnya dalam hiruk-pikuk, lalu membengkak menjadi seukuran gunung kecil sebelum meluncur langsung ke arah Jintong. Pada saat yang sama, raungan menggelegar terdengar di lautan darah di bawah kerangka, diikuti sekitar selusin wim merah raksasa muncul sebelum meluncur langsung menuju Kun Peng yang besar. Sementara itu, kerangka membuat segel tangan dengan cepat sebelum mengarahkan jari ke arah dua dunia yang berbenturan dari jauh. Tiba-tiba, dunia yang dipenuhi dengan api merah tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun, membentuk matahari merah besar yang melepaskan lautan api menuju dunia lawan. Di hadapan serangan yang merusak diri sendiri ini, pepohonan dan tanaman merambat di dunia hijau bengkok dan berputar dengan keras, dan sebagian besar kupu-kupu 5 warna langsung meledak.
Wen Xingfeng cukup terkejut melihat ini, dan dia buru-buru membuat serangkaian segel tangan cepat sambil mengibaskan serangkaian segel mantra ke arah dunia hijau. Akibatnya, dia tidak dapat bekerja dengan Han Li untuk menyerang kerangka itu bersama-sama. Kekuatan isap yang sangat besar yang dikeluarkan oleh mangkuk merah memaksa Jin Tong untuk menghentikan langkahnya, dan sebagai pembalasan, ia segera melepaskan dua garis cahaya tembus pandang dari matanya. Dua seberkas cahaya menghantam mangkuk dalam formasi saling silang, dan dua lubang besar segera dilubangi ke dasar mangkuk. Setelah mendapat pukulan yang begitu berat, mangkuk itu mulai menyusut dengan cepat seperti balon yang tertusuk sebelum diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh dua garis cahaya tembus atas perintah Jin Tong. Setelah itu, Jin Tong melompat dan menyatu menjadi satu dengan dua garis cahaya untuk membentuk pilar cahaya tebal yang mencapai kadal raksasa berkepala dua dalam sekejap, lalu dengan cepat berputar mengelilinginya seperti sambaran petir tembus cahaya. Kadal raksasa tahu bahwa itu dalam bahaya besar, tetapi musang terbang raksasa mencegahnya untuk mengambil tindakan mengelak, jadi ia hanya bisa melepaskan penghalang api merah di sekitar tubuhnya sendiri. Sayangnya, penghalang api terbukti benar-benar tidak efektif, dan tubuhnya diiris menjadi beberapa bagian. Namun, kadal raksasa itu memiliki kekuatan hidup yang sangat besar, dan semburan ki hitam melonjak keluar dari luka-lukanya, mencoba untuk menghubungkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang terputus. Tepat pada saat ini, musang raksasa menerkam ke arahnya dan mengunci kaki depannya di sekitar bagian tubuh kadal sebelum menggigitnya dengan kejam. Tubuh kadal raksasa itu meronta-ronta dengan keras, tetapi hanya butuh beberapa suapan untuk musang besar untuk melahap potongan tubuhnya sebelum menerkam ke bagian lain dengan bersemangat. Sementara itu, Jin Tong muncul kembali di dekatnya dan menilai adegan yang sedang berlangsung dengan ekspresi dingin, tidak menunjukkan niat untuk masuk. Maka, beberapa saat kemudian, kadal berkepala dua itu habis dimakan oleh musang raksasa itu. Di tempat lain, Han Li menghadapi selusin Wim merah, dan dia mengepakkan sayapnya untuk melepaskan petir emas tebal dari tubuhnya sendiri, membentuk jaring petir yang turun ke arah Wim lawan. Sedikit cemoohan muncul di mata kerangka saat melihat ini. Lautan darah di bawah dimurnikan dari 81 jenis darah kotor, dan wirem yang dimanifestasikannya sangat kuat. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Wim sejati, tetapi mereka jelas tidak jauh. Dengan demikian, itu benar-benar delusi untuk berpikir bahwa jaring petir akan mampu mengalahkan mereka. Pikiran-pikiran ini baru saja terlintas di benak kerangka ketika serangkaian raungan sedih terdengar, dan buru-buru menoleh dengan waspada untuk menemukan bahwa Wim merah telah dihancurkan sepenuhnya oleh jaring petir dalam sekejap. Jadi, tanpa hambatan lebih lanjut, Han Li terus menukik dari atas dengan kekuatan yang tak terbendung. Itu petir Devil Bane ilahi, seru kerangka itu ketika dengan cepat mendorong tangan ke bawah, di mana sungai darah di bawahnya bergemuruh sebelum naik ke langit sebagai gelombang raksasa. Pada saat yang sama, platform teratai hitam di bawah berubah menjadi bola cahaya hitam yang mengelilingi kerangka sebelum menghilang di tempat. Pada saat petir emas Han Li mengalahkan gelombang merah, kerangka itu sudah tidak terlihat lagi. Setelah menentukan bahwa tidak mungkin itu bisa melawan Han Li dan Wen Xinfeng sekaligus, kerangka itu sangat menentukan dan langsung melarikan diri. Tanpa dukungan kekuatan sihirnya, matahari merah dengan cepat dihancurkan oleh Wen Xinfeng, setelah itu dia bangkit berdiri dengan senyum di wajahnya. Terima kasih atas bantuan Anda, Saudara Han. Jika Anda tidak turun tangan, pasti akan memakan waktu lebih lama untuk mencapai hasil dalam pertempuran ini. Namun, kita tidak bisa membiarkan Raja Tulang Buddha itu pergi, jika itu bekerja sama dengan Raja Hantu lainnya, maka sesama Taois kita akan berada dalam bahaya besar. Tentu saja, ayo segera kejar, jawab Han Li saat dia kembali ke wujud manusianya. Pada saat ini,
Jin Tong dan musang raksasa kembali ke Han Li dan Wen Xin Feng dalam sekejap, dan perut musang itu menggembung karena makan baru-baru ini. Dengan demikian, keduanya tidak membuang waktu dan segera naik ke udara dengan binatang roh masing-masing. Mereka sudah bisa melihat bahwa Raja Tulang Buddha yang melarikan diri telah terbang ke gunung di tengah, dan cahaya keemasan di atas kepalanya melepaskan semburan api iblis ke penghalang cahaya di bawah. Dua penghalang cahaya hanya berhasil bertahan sesaat sebelum dihancurkan, setelah itu Raja Tulang Buddha turun ke gunung di bawah. Wen Xin Feng dan Han Li segera mengejar sebagai dua garis cahaya, dan setelah hanya beberapa kilatan, mereka juga tiba di atas gunung yang sama. Namun, pemandangan di bawah cukup mengejutkan mereka berdua. Bertentangan dengan harapan mereka, tidak ada tanda-tanda pertempuran yang terjadi di gunung. Sebaliknya, seorang pria parubaya yang halus duduk di seberang Biying, dan mereka berdua sedang bermain Go di papan yang ditempatkan di atas meja batu putih bersih. Papan itu berwarna emas berkilauan, sedangkan batunya berwarna hitam dan putih. Biying dan setengah baya sama-sama menatap papan dalam diam, dan sepertinya mereka telah mencapai titik kritis dalam permainan. Raja Tulang Buddha berdiri dengan patuh di belakang setengah baya. Han Li dan Wen Xin Feng bertukar pandangan terkejut satu sama lain, lalu turun dari atas dan berjalan ke Biying, sementara Jin Tong dan musang terbang menghilang dari balik lengan baju mereka. Aku senang melihat kalian berdua, sesama Daois. Aku sedikit khawatir, tapi sepertinya aku bisa tenang sekarang, kata Biying sambil tersenyum sambil menoleh ke arah duo Han Li. Apa yang terjadi di sini, kakak Bi? Wen Xin Feng bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Setelah bentrokan singkat, rekan reinkarnasi Taois menemukan bahwa seni kultivasi kami secara langsung menekan satu sama lain, jadi hasil tidak dapat dicapai kecuali kami bersedia mempertaruhkan hidup kami. Jadi, kami memutuskan untuk memutuskan hasil dari pertempuran melalui game ini. Tentu saja, jika pertempuran lain diputuskan terlebih dahulu, maka tidak perlu menyelesaikan game ini, jelas Biying. Apakah kamu yang membunuh Netherworld Monarch Menas? Reinkarnasi Raja Netherworld bertanya sambil mengalihkan pandangannya ke arah Han Li. Iya, apakah kamu berniat untuk membalaskan dendamnya? Han Li bertanya dengan tenang. Itu salahnya karena kalah dalam pertempuran, kenapa aku harus berusaha keras untuk membalaskan dendamnya? Reinkarnasi Raja Netherworld menjawab. Melihat rekan Taois Han telah membunuh Netherworld Monarch Menas, kemenangan tentu saja jatuh ke tangannya. Rekan Taois Buddha Bon telah melarikan diri dari gunungnya, jadi ini juga dianggap sebagai kerugian terhadapnya. Apakah Anda keberatan, rekan reinkarnasi Daois? Biying bertanya sambil meletakkan batu di atas papan. Aku setuju dengan penilaian itu. Namun, mengingat ketiganya telah muncul di sini, aku tidak bisa membiarkan mereka pergi dan ikut campur dalam pertempuran yang tersisa. Aku harus meminta semua orang untuk tetap di sini sampai hasil dari yang lain. Pertempuran telah diputuskan, kata reinkarnasi Raja Netherworld. Baiklah, saya menerima pengaturan ini atas nama mereka, Biying setuju setelah beberapa saat merenung.